pokoknya kan rasa buah, rasa buah. Dan juga beli kan bisa potong, potong. Loh, anunya ini semua enggak kan angguran. Ini yuk, induknya itu ada, terus ini seragam kurang lewat iki ora tetep grolok apa terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas yang kami hormati, anggota Polres Puspanjagaso yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan siang hari ini kita masih dari waktu berkumpul dalam rangka pertemuan Polres rutin. Seperti biasanya untuk Polres dan Polres pada hari ini, yang pertama acaranya adalah pengukuran tanda-tanda kita, tekanan darah, berat badan, kemudian yang lingkar perut. Yang kedua adalah penyuluhan yang akan disampaikan oleh Bu Dokter Kementerian. Kemudian yang terakhir adalah pengobatan. Setelah sambil jalan ini nanti langsung penyuluhan di Ibu. Ingin verifikasi apa? Mungkin sambil jalan. Waktu sebenarnya saya aturkan kepada Bu Dokter Suryati. Terima kasih pada moderator baik. Mudah-mudahan nggak cuma kali ini terus nanti kapan lagi gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa terus rutin ya. Ini setiap bulan deh. Kemarin kan kenapa? Karena kan terkendala gitu ya, terkendala penelitian dan lainnya. Jadi itu karena kita agak macet gitu. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kita bisa rutin kayak yang dulu lagi gitu deh. Ya. Hari ini saya sedikit sharing karena sudah lama pertemuannya sudah nggak ada lagi dan ini baru. Jadi saya akan mulai dengan materi atau sharing yang seperti dulu. Mungkin kan karena sudah lama jadi ada yang sudah lupa juga ya. Jadi ini untuk apa tarik atau mengulang kembali ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan saya bawakan materi ini jadi lebih paham. Kalau yang belum paham jadi lebih paham ya. Hari ini saya mau membawakan atau sharing tentang hipertensi atau tensi ya Bu ya. Di sini pasti kan untuk lansia itu banyak ya yang sudah hipertensi atau tensinya tinggi. Ini materinya cukup bagus buat saya gitu ya. Kalau buat materinya juga untuk tahu apa sih hipertensi gitu ya. Di sini saya menjelaskan pengertian dulu ya dari hipertensi. Hipertensi itu terjadinya kenaikan darah dan itu ada dua, sistol dan diastol. Sistol itu yang akan misalnya kan ada yang 120 per 80. Nah yang 120 nya itu yang sistolnya ya. Terus yang bawahnya itu yang diastol, yang misalnya per 80 nya. Nah kalau hipertensi itu sistolnya itu yang paling atas itu biasanya untuk yang paling ya biasa 140. Nah bawahnya itu berapa ya, itu 90 atau bisa juga lebih. Hipertensi apabila telah berumur 18 atau bila 2 berbeda tekanan
biasa 90 atau lebih. Misalnya untuk pertama kali datang tensinya 140 atau 150 per 90. Nah itu kita biasanya belum mengatakan bahwa itu hipertensi dulu. Nah jadi harus ada pengulangan dulu ya. Nah itu kan baru sekali. Terus nanti kalau kita lakukan pemeriksaan lagi bisa di satu tempat atau di lain tempat lagi. Kalau misalnya tensinya cenderung itu 140 per 90 dua kali, nah itu baru kita katakan hipertensi. Tangga atau jalan ya yang agak jauh, ini agak pas-pasan dan langsung dilakukan tensi. Nah ya. Nah terus ini apa beberapa kali pengukuran, yaitu tadi lebih dari 1 kali ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau misalkan tensi sistol atau yang di atasnya itu 140 atau lebih, itu baru kita katakan hipertensi. Nah penyebab hipertensi merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian karena orang yang terserang itu cukup banyak dan akibatnya jangka panjang yang ditimbulkan serta mempunyai konsekuensi tertentu berdasarkan penyebab hipertensi. Nah hipertensi ini berdasarkan penyebabnya dibagi 2 golongan, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder, atau kalau primer itu disebut dengan hipertensi esensial. Kenapa tidak diketahui penyebabnya? Biasanya dihubungkan dengan faktor keturunan atau juga lingkungan. Kenapa dikatakan keturunan? Karena mungkin kebiasaan ya. Ibunya sukanya asin, garam gitu ya. Masaknya itu, anaknya makannya juga itu. Udah jadinya sama gitu ya. Itu yang dikatakan keturunan. Lingkungan juga. Lalu hipertensi sekunder itu penyebab pada umumnya dapat diketahui secara pasti. Itu seperti gangguan pembuluh darah atau penyakit obat. Nah ini di sini ada gejalanya hipertensi. Misalnya sakit kepala, pusing. Biasanya pusingnya itu bagian belakang, bagian dalam kepala ya, atau bagian tengkuk gitu ya, yang sering keluhannya itu sengak ya di bagian belakang. Nah itu terutama hingga bangun tidur. Bangun tidur tahu kepalanya di bagian belakang, terasa sengak. Nah biasanya pasien itu menyatakan tensi tinggi atau apa? Biasanya mungkin masih sama ya, sama gejala dari peningkatan kolesterol, tenang di bagian belakang atau di bagian perut dan juga apa? Pusing. Lalu dia jadi saya yang pertama makanya kayak garis itu yang di dalam itu juga bisa merupakan dari hipertensi karena saking tingginya menyebabkan proses pembuluh darah ya. Jadi pada proses pembuluh darah itu bisa juga pada bagian mata atau ada juga terjadi itu terus bingung ya, misalnya ketika saya bertanya kenapa gitu berarti pikirannya ada masalah dengan telinganya, padahal itu karena tensinya yang tidak besar ya. Jadi kalau misalnya yang belum tahu mungkin pikirannya apa ada masalah di bagian kandungan, padahal itu masalah di pembuluh-pembuluhnya ya, karena tensinya yang. Lalu suka tidur kalau malam atau bangun melek nanti gak bisa tidur lagi gitu ya, atau yang cepat itu biasanya ya tidurnya cepat sebentar. Jadi jam saat itu belum bisa itu kalau tidak tidur terus nanti jam 11 bangun itu terus gak bisa tidur ya.
Terus makan bersenang-senang. Ini juga salah satu tanda yang dijerat dari badan. Rasa lelah dan bosan itu juga. Biasanya kalau sudah disertai dengan awal dan lemas, itu bisa juga awal dari gejala itu lebih kompleks lagi. Sehingga menyebabkan lambung ya. Makanya rasa lelah dan bosan. Nah, di sini ada stadium dari hipertensi. Nah, di sini ada beberapa kategori. Kalau normal tinggi, batasnya itu 130 sampai 139 itu untuk sistolnya. Yang tadi yang bagian atas ya. Kalau diastol itu yang dan bawahnya. Nah, itu kalau yang normal itu 85 sampai 80 Ini langsung nah, kalau yang itu sekitar 140 sampai 150. Bu Sri Mujiati. Diastolnya 90 sampai 99. Diastolnya 2 saja, yaitu 160 sampai 179 untuk sistolnya. Diastolnya 100 ya, sampai 109. Nah, kalau yang stadium 3 ini sedang. Ini yang 180 sampai 209 itu yang bagian atasnya. Kalau yang bagian bawahnya yang diastolnya itu biasanya 110 sampai 190. Nah, kalau yang keempat ini yang sangat berat, yang kadang sudah menyebabkan sampai stroke ya, yaitu sampai 210 ya. Nah, itu 210 per 120 atau itu pas bisa lebih lagi ya, yang sampai stroke. Lalu faktor resiko yang mempengaruhi terjadi hipertensi apa saja? Yaitu kondisi kegemukan itu salah satunya ya. Lalu kebiasaan merokok yang beberapa contoh itu. Jadi ini juga salah satunya. Lalu kalau minum alkohol kayaknya enggak ya kalau apa ini ya. Tapi ini salah satunya. Kalau yang beberapa waktu lalu penyakit diabetes dan penyakit jantung ini betul-betul faktor risiko karena menyebabkan aterosklerosis atau menyebabkan pembuluh. Wanita ini yang tidak menstruasi itu juga bisa. Lalu stres, kurang olahraga, diet yang tidak seimbang, dan makanan yang berlebihan. Nah, ini komplikasi deteksi pada organ, misalnya terjadi hipertensi itu apa saja. Misalnya kalau tidak itu bisa menyebabkan penekanan pembuluh darah, sehingga menyebabkan sekali kontrol pergerakan, kematian saraf. Itu semua hanya Mbak Sri nih. lalu ya, biasanya malam suka kencing, pipis terus ya, rasanya pengen pipis. Setelah dicek gulanya, karena gulanya normal, tapi kok pipis terus. Karena kesehatan dari akhirnya terjadi komplikasi pada hipertensi yang jangka panjang yang biasanya tidak terkontrol atau nggak pernah minum obat ya. Jadi tahu tensinya tinggi, tapi nggak pernah minum obat, nggak pernah kontrol. Nah, ini bisa terjadi pada komplikasi. Nah, yang ketiga jantungnya bisa membesar, kalau bisa sesak nafas, cepat lelah, sama gagal jantung. Nah, ini pencegahannya apa saja? Yaitu untuk membatasi pemakaian garam. Bu Sutarti. Bu Sutarti. Gula juga, ya, garam dan gula itu perpaduan kayak menuju sama-sama. Ampun nih Pak. Jadi garam dan gula itu. Nah, itu mulai kurangi pemakaian garam sejak dini apabila diketahui ada faktor keturunan hipertensi dalam keluarga. Lalu tidak merokok, perhatikan keseimbangan gizi, perbanyak buah dan sayuran, lalu hindari minum kopi, termasuk teh juga ya yang berlebihan, lalu batasi makanan, mempertahankan gizi atau diet yang sehat.
lewat ke atas itu sudah harus periksa ya. Kan kalau di puskesmas misalnya BPJS itu kan juga untuk mengaktifkan kartu ya. Nah, jadi supaya aktif ya itu boleh kalau nggak sakit. Kan kita di puskesmas ini ada kunjungan sakit dan kunjungan sehat. Walaupun dalam kondisi sehat, tak apa sebulan atau 2 bulan sekali ke sini untuk cek, ya. Jadi tak apa. Jadi ke puskesmas itu jangan hanya pada saat sakit saja, tapi sehat pun juga ke sini ya untuk memeriksakan. Paling nggak kalau tidak ada keluhan 1 bulan sekali untuk pemeriksaan. Lalu kalau yang bagi yang sudah sakit ya tadi berobat secara teratur, jangan menghentikan, memperlakukan dan menambah dosis dan jenis obat tanpa begitu dari dokter ya. Makanya medikasinya sering cek periksa lalu kita tidak melakukan dengan petugas kesehatan jika menggunakan obat untuk penyakit lainnya. Misalnya ada pengobatan lain ya yang rutin ke rumah sakit kan juga ada pengobatan jantung ya, tidak apa-apa obatnya dibawa, nanti dokternya bisa mengkonfirmasi apa yang boleh apa yang tidak boleh. Atau misalnya ada keluhan lain di luar dari obat rutin yang biasanya dikonsumsi di rumah sakit, biasanya kita di puskesmas juga bisa menambahkan. Menimbangnya, saya itu ini pesan-pesan bisa kita tambahkan. Ya. Lalu mengetahui tentang hipertensi dan cara merawat sebagai kunci kesembuhan. Nah, kuncinya apa? Yaitu keaktifan fungsinya dalam mengendalikan tekanan darah. Pada kita berusaha membantu petugas kesehatan. Lalu menghubungi baik dan tidak apa kita dapat terlibat. Dari kata itu, apa ada yang belum jelas? Jadi untuk hipertensi itu tadi ya makanannya ya, biasanya jangan, tapi juga gula ya, itu karena gula itu sesungguhnya dia selalu mengganggu jadi memang kurang lebih kondisi tertentu memang kita butuh gula, tapi tidak secara ini sedikit sharing ya untuk hari ini. Monggo kalau ada yang mau tanya, Bapak Ibu yang akan monggo yang tadi tanggal mengenai anak-anak sekitar 3 minggu. Minum air putihnya banyak, minum obat, itu kencingnya malam tuh sering. Tapi kalau nggak minum air banyak, itu kencingnya itu nggak begitu sering. Terus kemudian misalnya itu, mulut kalapun, kan selain buatan penderita hipertensi, namun menawi bubur siang niku lagi kaget niku makan niku merah sekian Bu makan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi ya, tadi pertanyaan minum air putih banyak. Nah, minum banyak, anak-anak pipis terus. Kalau nggak minum, nggak pipis.
gitu ya, tapi serba salah ya, jadi harus dimaafkan dulu ya. Jadi ini minum air putih itu kan penting, tapi sebetulnya minum itu juga ada batasan jamnya supaya malam tidak pipis terus gitu ya. Dan batasan jamnya itu jam berapa? Nah, itu dari subuh ya. Start mulai dari subuh, dari bangun mulainya. Nah itu tidak usah 1 gelas ya, hanya beberapa teguk saja gitu ya. Apakah mandi, langsung mandi, habis sholat sedikit-sedikit ya. Batasannya sampai jam berapa? Sampai sebelum maghrib ya. Sebelum maghrib bukan stop sebetulnya, stopnya adalah stop minum banyak tadi. Nah, jadi setelah maghrib minum boleh, tapi hanya sekedar minum ya. Nah, nah itu kan 18 itu start itu dari tadi. Nah, itu sudah harus masuk 18. Maksudnya berbeda. Iya, berbeda. Ini khusus ya untuk air putihnya saja. Nah, kenapa minumnya sedikit-sedikit itu tadi, sedikit-sedikit ya, beberapa teguk saja. Kalau dikumpulkan kan pasti banyak ya. Nah, tapi itu tadi minumnya tuh jangan hanya pas minum saja gitu loh. Keluar rumah ke depan, keluar tuh minum dulu. Kan cuma beberapa teguk. Masuk ke dalam beberapa teguk. Jadi diakan nanti akan tercukupi ya sebelum maghrib atau batasannya maghrib sudah selesai. Jadi memang sudah harus masuk di gelas itu sebelum maghrib. Nah, makanya sesudah maghrib minumnya nggak boleh banyak. Memang tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena akan memperberat dari kerja ginjal kita. Ya, harusnya habis isa dia sudah istirahat. Harusnya ginjalnya sudah mulai proses pembuangan racun. Nah, jam segitu masih melek, masih minum, ya. Akhirnya kan bekerja, gitu ya. Nah, tetapi makanya pipis. Terus pipisnya cuma sekali atau mungkin sekali ya, itu 2 kali itu masih dianggap normal ya, gitu. Kalau misalnya pakai air bangun ya, itu masih dianggap. Nah, kecuali kalau yang berkali-kali, nah itu baru memang harus dipisahkan karena hubungannya sama penyakit diabetes, gitu ya. Nah, tapi harus ada acuannya gitu. Misalnya pagi, sore minumnya banyak ya, beberapa gelas, otomatis kan malam pipis terus, gitu ya. Jadi bolak-balik kamar mandi terus capek buat akhirnya nggak bisa tidur, dikit-dikit bangun ya. Nah, jadi 18-nya itu cuma dari susu ya. Tambah biasanya itu ngeteh ya, tangannya hilang, banyak ngeteh. Nah itu juga bisa menyebabkan ini parah. Aku juga yang model itu, saya kalau nggak ngetes kepala saya pusing. Nah, itu sebetulnya kecanduan. Tapi itu sama.
belakang, kiri. Iya, sampai leher. Nah kadang-kadang ibu di bawah. Nanti gimana rusak? Ya pasti ada. Ada juga masa kita bilangin obat terus gimana nanti nggak rusak gitu. Nah sekarang gini kalau kiri ya, kan fungsinya obat itu supaya apa? Pembuluh darahnya supaya tetap baik, tetap baik. Supaya pembuluh darahnya tidak tambah baik, supaya pembuluh darahnya tidak tambah baik. Caranya gimana? Salah satunya kan dengan obat penurun tensi tadi kan. Nah, kalau misalnya tidak minum obat, otomatis kan pembuluh darahnya dan akhirnya terjadi stroke. Jadi kita lebih pilih minum obat daripada enggak. Nah kalau soal ginjal rusak itu masalah nggak tahu kapan, ya. Nah, jadi yang ini yang pertanyaan sudah sering ya di tempat saya juga. Maksudnya kalau saya menyaksikan itu juga salah satu pertanyaan. Nah, jawabannya gini. Jadi kan kita mempertahankan untuk saat ini. Nah kalau ginjal itu nggak tahu kapan, maka gitu. Dan itu pun juga prosesnya itu lama sekali, gitu ya. Jadi udah sampai ketiga, peluang gitu ya. Jadi lebih baik terus tadi ada rasa sakitnya Bu ya. Di sebelah situ lain lagi. Oke. Itu sensitif Bu, ada apa ya? Mungkin agak sedikit apa gangguan atau bimbang dikit ya. Mungkin pembuluh darah yang berkurang, ya. Nah, jadi itu tadi. Gimana caranya? Jelek, minum obat. Jangan lupa nggak cuma minum aja tadi ya. Ada ketelung. Belum sehat ya. Itu juga penting. Pilih makanan itu juga Nambah ya. geram Jadi ada makanan yang boleh dimakan dan ada makanan yang tidak boleh untuk dimakan tadi. Terutama saat ibu kan kalau gula sama garam kan nggak mungkin ya nggak boleh gitu ya. Nah, kita salahnya cuma suruh kurangin aja. Nah, tapi sebetulnya aslinya nggak boleh gitu ya. Karena
transfer ke